Mari kita lanjutkan ya, insyaallah dengan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala al-mab'usur rahmatan lil alamin, asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah kita masih bisa berjumpa, masih hidup ya. Alhamdulillah masih hidup kalau kata Buya Asri ini. Sampai detik ini kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. InsyaAllah memperbaiki apa-apa yang masih kurang dan menambah insyaAllah apa-apa yang mungkin insyaAllah sudah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, sehingga insyaAllah kita kembali ke sisi Allah dalam keadaan yang baik, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah, karena ini sebentar lagi akan bulan Zulhijjah ya. Kita tahu nanti tanggal 9 Zulhijjah kita yang tidak berangkat haji itu ada perintah berpuasa, namanya puasa Arafah. Derajat perintahnya itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu cuma sedikit lagi, kira-kira sedikit lagi jadi wajib, kira-kira gitu ya. Jadi perintahnya itu tinggi sekali. Cuma memang nggak wajib aja, tapi sedikit lagi jadi wajib. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, itu sunnah muakkadah. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah tentu saja kalau Bapak Ibu ingin puasa dari tanggal 1 itu lebih baik lagi. Tapi yang tanggal 9 itu yang memang betul-betul adalah satu prioritas yang kalau bisa jangan kita lewatkan. Kenapa? Karena juga nanti tanggal 9 Zulhijjah itu jamaah haji kita yang berangkat haji tahun ini sedang melakukan satu kegiatan namanya wukuf Arafah. Ya, wukuf Arafah itu sendiri adalah satu rukun haji yang tidak boleh dibadal, tidak boleh diganti. Kalau yang lain sakit umpamanya tawafnya diganti orang lain boleh, melontar jamarotnya boleh digantikan oleh orang lain. Tapi kalau yang wukuf Arafah itu tidak boleh. Kalaupun sakit digotong juga sampai ke sana wukuf Arafah gitu. Karena kalau nggak datang wukuf Arafah berarti tunggu tahun depan lagi tanggal 9 Zulhijjah lagi ya, kira-kira begitu. Nah, saking pentingnya ini Zulhijjah, 9 Zulhijjah maksud saya, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah itu, saya yakin kita sudah puluhan kali ya melaksanakan puasa Arafah itu. Tapi saya ingin sharing pada pagi hari ini supaya insya Allah puasa Arafah kita kali ini kalau Allah izinkan nanti insya Allah mungkin maknanya bisa lebih kita dalami. Kenapa harus ada tanggal 9 itu? Kenapa harus ada wukuf Arafah? Kenapa harus ada puasa Arafah? Ya. Ya. Silakan ibu-ibu sedang mengatur tempat duduk. Di sini juga bisa Bu, di sini masih bisa. Kalau mau depan. Di depan sini, depan Pak ini silakan. Pojok sana ada. Acara sudah dimulai, teman. Tenang. Baik. Silakan Bu. Sini Bu Dedeh di depan tuh Bu.
Silakan. Tes. Ya, silakan Bu, di depan sini bisa. Ya, Bu, ya silakan. Bu Kis. Silakan. Oh ya, kita lanjut ya Ibu-ibu ya. Bapak-bapak sudah siap semuanya? Jadi hari Arafah itu sebenarnya apa sih gitu ya? Jadi sudah puluhan tahun, puluhan kali kita puasa Arafah. Mudah-mudahan kali ini kita bisa ngerti lebih dalam Arafah itu apa. Kenapa kita yang nggak berangkat ini betul-betul dianjurkan puasa, namanya puasa Arafah, dan orang yang berangkat haji itu wajib harus ada di wukuf Arafah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan sampai kepada konklusinya. Sebetulnya hari Arafah itu untuk menjaga kesehatan mental kita. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini pelan-pelan akan saya bawa ke sana ya. Begini Bapak Ibu, ini masalah kesehatan mental ini ternyata memang luar biasa ya. Bahkan beberapa ahli itu mengatakan mental health is health gitu ya. Kesehatan mental itu adalah kesehatan itu sendiri gitu ya. Kesehatan mental itu adalah kesehatan itu sendiri. Ini hasil survei dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa tahun 2020 Indonesia. Itu setelah COVID, ini gejala kesehatan mental itu makin memburuk. Ya, setelah COVID, dampaknya tuh ada gitu ya. Nah, ini 64,8% dari survei ini, 64,8%. Jadi survei ini adalah sampling terhadap seluruh orang Indonesia tentu saja. 64,8% itu mengalami gejala kesehatan mental, gangguan kesehatan mental maksud saya. Ya, gangguan kesehatan mental. Apa saja cirinya itu? Ada 3 yang paling utama. Yang satu cemas berlebihan, gitu ya. Atau istilahnya nanti hypervigilance. Jadi sangat khawatir, sangat cemas, gitu, berlebihan. Gejala-gejalanya apa? Selalu berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang kedua khawatir berlebihan tadi. Yang ketiga mudah marah, gampang jengkel, dan susah rileks. Nah, ini. Susah rileks. Itu gejala kesehatan, gangguan kesehatan mental. Yang kedua terbanyak dari survei itu, jenis gangguan kesehatan mentalnya adalah depresi. Depresi itu apa? Pertama, gangguan tidur, itu gejala depresi, itu gangguan tidur itu. Maaf ya, gangguan tidur itu bukan hanya nggak bisa tidur malam, tapi yang sedikit-sedikit tidur di waktu yang bukan tidur, itu juga gangguan tidur. Namanya, istilah kerennya namanya sleep deprivation namanya itu ya. Jadi karena di jendela tidurnya itu tidak tidur dengan pulas, dengan tuntas, dengan lelap, maka kompensasinya nanti di jendela di waktu yang bukan harusnya tidur dia. Dikit-dikit tidur. Ada istilahnya itu ya. Nempel molor gitu. Iya, ini harus saya katakan itu juga gejala depresi yang tertekan. Jadi yang baik itu gimana? Di waktu tidurnya lelap, pulas. Nanti begitu bangun tidur sudah dia bugar, sehat gitu. Nanti di waktunya tidur dia tidur ya secara pulas gitu ya. Nah, ini makanya ada kaitannya erat sekali dengan hari Arafah nanti. Nah, ini yang harus kita buka supaya kita dapat pelajarannya secara utuh. Berikutnya, gejala depresi itu biasanya kurang percaya diri. Ya, jadi kurang percaya diri juga adalah gejala terjadinya depresi. Nah, terus kecapean, nggak tahu kenapa kok capek aja gitu ya. Nah, itu lelah, tidak bertenaga, itu juga sebetulnya ada depresi yang tertekan. Depres itu kan satu emosi yang tertekan. Ya. Dan yang berikutnya gejalanya kehilangan minat. Ya, kehilangan minat terhadap apa yang dulu diminati gitu ya. Jadi kehilangan minat terhadap apa yang dulu diminati itu memang langsung adalah gejala yang depresi yang disebutkan bahkan oleh WHO. Yang ketiga, yang terbanyak dari semua itu jenisnya adalah tes 1, 2, 3.
Tes. Ini kayaknya udah mulai ya, habis. Ya, makasih. Yang ketiga, tes. Ini nyala tapi kurang. Udah. Tes 1 2 3. Tes. Mic-nya depresi ya. Nggak apa-apa lah, asal jangan orangnya aja. Asal jangan jamaah aja yang depresi lah. Tes 1 2. Tes. Oke. Tadi juga masih penuh kayaknya baterainya, tadi saya lihat itu, cuma koneksi wirelessnya kayaknya ya. Tes. Ini bagus. Tes. Ini juga sebenarnya masih bagus. Baterai habis. Kalau ini masih ada ya, tuh kan? Baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, itu jenisnya trauma. Ada kejadian di masa lalu, kita belum bisa lepas dari emosinya, itu namanya trauma. Nah, gejalanya ini pertama, dia tuh merasa terpisah dari orang lain. Jadi tidak bisa secara sosial itu merasa aman di tengah-tengah orang misalkan ya. Itu gejala juga, gejala trauma ya. Terus ada mati rasa, susah ngerasain seneng, susah ngerasain sedih gitu ya. Jadi udah datar aja, itu trauma sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita nggak perhatikan, padahal itu adalah gejala yang besar. Gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan satu angka yang menyenangkan, gitu ya. Dan memang ini bahaya sekali, harus segera kita tindak lanjuti. Maka itu penting saya sampaikan bahwa hari Arafah itu adalah momentum untuk memperbaiki ini. Untuk memperbaiki ini tuh ada di dalam Islam gitu loh. Yaitu salah satunya adalah hari Arafah nanti. Kenapa ini kalau dibiarkan bahaya Bapak Ibu? Ini kasus-kasus ya, kasus-kasus yang dekat dengan kita saya tampilkan, yang jaraknya dekat aja dengan kita. Ini Maret 2023 di Bekasi. Ada seorang ibu yang membunuh anak kandungnya dengan ditusuk 16 kali. Si ibu ini untuk pelajaran bagi kita, itu istrinya ustadz, suaminya tuh ustadz, seorang ustadz suaminya, pendakwah, suaminya tuh pendakwah, itu ya. Tentu saja sering berkenaan dengan agama dan lain sebagainya karena suaminya seorang ustadz ya, berpakaian juga sangat baik, tertutup rapi dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan nanti foto-fotonya tuh ya, wah luar biasa Bapak Ibu. Tapi depresi, dan orang tidak tahu bahwa dia itu depresi. Artinya tidak terdeteksi bahwa dia itu depresi. Gitu deh. Akhirnya dampaknya luar biasa. Kalau sudah dampak begitu kan sudah sulit untuk diperbaiki gitu ya. Jadi sebelumnya harusnya kita sudah mendeteksi, dan ada cara nih rupanya nih. Setiap tahun 9 Zulhijjah itu arahnya ke sana, kesehatan mental. Ya, nanti kita buka ya. Berikutnya, ini kasus juga orang depresi mengarah ke skizofrenik ya. Skizofrenia tuh di kepalanya dia sering dengar bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan awalnya tidak beraturan, tidak berpola, lama-lama jadi jelas, lama-lama jadi sampai memerintahkan. Termasuk si ibu tadi yang di Bekasi itu juga memiliki skizofrenia. Skizofrenia itu terjadi karena dua hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang paling lazim itu adalah karena emosi atau depresi yang ditekan. Emosi yang ditekan, depresi berkelanjutan, akhirnya menimbulkan istilahnya dopaminergic pathway, tapi kemudian istilahnya adalah timbulnya yang kita kenal halusinasi. Nah ini terjadi di Mall Central Park. Ada seorang laki-laki tiba-tiba aja menggorok pengunjung mall gitu ya. Nah, rupanya dia skizofrenia. Dia dengar bisikan bunuh tuh, akhirnya dia bunuh. Ini gejala yang juga tidak terdeteksi, nggak terdeteksi. Akhirnya kejadian seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini penting untuk kita sebarkan bahwa Islam tuh punya ya solusi yang luar biasa terhadap itu, simple, sederhana, to the point gitu ya. Salah satunya nanti adalah hari Arafah. Lanjut. Nah, ini dekat sama kita dan baru. Ini tanggal 17 Mei 2024. Sekarang kita tanggal 2 Juni ya. Baru beberapa hari. Ini 17 Mei 2024 Bapak Ibu nih tanggalnya nih ya. Dan terjadi di Sepatan di sini. Sepatan tuh di mana sih?
Mau, saya salah tunjuk aja. Terjadi di Tangerang. Ya, seorang anak muda, ya tentu saja dia depresi, trauma juga dan dendam juga ternyata kepada ayahnya, pada bapaknya. Pulang, dia lihat bapaknya lagi tidur, dia ambil konblok, kepala bapaknya dipecahin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lagi-lagi tidak terdeteksi, ini persoalannya. Dan mirisnya adalah semua itu orang Islam gitu. Padahal kita punya solusinya, kita punya obatnya. Ya, dan itu adalah perhatian utama Al-Quran terhadap manusia. Ini kesehatan mental tadi itu. Termasuk kenapa kemudian Idul Adha itu. Ya, itu kan hari raya besar kita. Pelajarannya itu ternyata adalah berhubungan dengan kesehatan mental. Ya, pelan-pelan kita buka. Ini kasus-kasus, ini banyak lagi kasus yang lain. Cuma saya ambil yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat jarak waktunya dan juga paling dekat mungkin tempatnya. Kalau dikumpulkan banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang contoh yang menyakiti atau yang berdampak kepada dirinya sendiri. Kalau ini kan kepada orang lain ya, dia membunuh orang lain, dia merugikan orang lain. Nah ini kalau contoh yang kepada dirinya sendiri. Ini mahasiswi, ini juga tahun 2024 bulan Januari, baru ya, makanya yang saya ambil yang baru-baru aja. Kalau mau diinventaris semua banyak sekali. Ya, dahsyat. Ini dampaknya makin hari makin kesini makin luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini mahasiswi di Palangkaraya, mahasiswi Universitas Negeri, gitu ya. Dia bunuh diri. Gara-garanya apa? Kata temennya, depresi kebanyakan tugas kuliah. Depresi kebanyakan tugas kuliah sendiri. Temennya itu yang cerita ini selalu ngebantuin tugas kuliah biar selesai. Tapi dia merasa ini nggak akan pernah selesai. Saya nggak akan pernah bisa ini. Saya nggak akan pernah bisa membanggakan orang tua saya. Saya bunuh diri. Gitu. Depresi. Sekali lagi ini depresi. Tidak terdeteksi juga. Gitu kan ya. Jadi setelah kejadian itu sayang gitu loh. Ya sayang. Berikutnya ini juga depresi yang terjadi di Cirebon. Kita tahu ada anak kecil di situ, kita sering lihat di tayangan TV-nya, makanya saya ambil dari liputan6.com SCTV itu ya. Ada anak kecil di Cirebon, dia beli HP hasil nabung lebaran dia tabung, dia kebeli HP. Tahu-tahu HP-nya dijual sama ibunya. Karena memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, anak ini tantrum terus. Wah, menyerang gitu ya. Jadi gejala depresi yang sangat terlihat ya. Karena HP-nya dijual oleh ibunya. Ibunya sih bilang untuk kebutuhan ekonomi ya, tapi tentu saja tidak bisa dibenarkan sebetulnya mengambil barang yang memang dimiliki oleh si anak itu. Nah, ini terjadi. Nah, ini juga baru Bu. Tanggal 20 Mei yang lalu ya. Tanggal 20 Mei yang lalu di Tebet. Sekarang kan tanggal 2 Juni kan, jadi baru beberapa hari yang lalu saja nih. Ya. Anak SMP usia 13 tahun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita perlu hati-hati nih sama anak cucu kita. Kelihatannya aja mereka itu oke-oke aja gitu ya. Tapi di dalamnya itu rentan depresi. Nanti ada satu bahasan juga dari Voice of Indonesia nanti sebentar kita hadirkan. Jadi ini anak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Tenang aja Bu, ada 3 mic nih, jadi saya bisa pilih yang gimana Bu? Oh iya, ini bisa coba, kita coba dulu, sampai habis nanti baru kita ganti. Jadi anak usia 13 tahun ya, lompat dari lantai 3 sekolahnya, terus meninggal, wafat. Oh iya ternyata ganti lagi. Alasannya kenapa dia melakukan itu? Nih polisi bilang, dari hasil temuannya itu, di hasil investigasi, aksi tersebut dilakukan lantaran diduga korban ini merasa dijauhi oleh teman-temannya. Ya, merasa dijauhi ya. Tolong kita garis bawahi kalimatnya, merasa dijauhi oleh teman-temannya. Apakah teman-temannya menjauhi atau tidak? Ya kita tidak tahu, tapi dia merasa dia dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian akhirnya dia lompat dari lantai 3 ya. Tes. Coba. Iya. Mic yang ini nih kurang enak suaranya karena pecah. Makanya saya pakai ini tadi.
Tes. Suaranya agak cempreng. Tapi nggak apa-apa. Oke. Iya, terima kasih Pak Jen. Jadi anak 13 tahun itu ya, lompat dari lantai 3 sekolahnya terus meninggal. Hasil penyelidikan polisi karena dia merasa dia dijauhi oleh teman-temannya, gitu ya. Sekali lagi ini nggak terdeteksi, Bapak Ibu. Ya. Dia merasa dijauhi oleh teman-temannya. Maka nanti penting sekali kita menjelaskan. Ini saya sampaikan kepada kita. Nanti Bapak Ibu pahami bahwa hakikatnya hari Arafah itu sebetulnya untuk kesehatan mental. Nanti kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, bahwa maksudnya tuh ke sana, gitu ya. Maksudnya ke sana. Nah, berikutnya ini ada analisis dari Voice of America di Indonesia. Dia mengangkat berita di Amerika sana bahwa generasi strawberry Indonesia ini, generasi yang sekarang ini, itu tingkat depresi dan kecenderungan bunuh dirinya tuh amat tinggi. Walaupun nggak kelihatan. Kan jadi kalau kita lihat dia baik-baik aja, main pakai HP, main pakai ini, main pakai itu dan segala macam, tapi itu tingkat depresinya tinggi. Dia. Tingkat depresinya sangat tinggi. Ini seorang mahasiswi UI bunuh diri beberapa hari sebelum wisuda nih. Nih ya, mengakhiri hidup beberapa hari sebelum wisuda. Mahasiswi Universitas Indonesia. Mengakhiri hidup beberapa hari sebelum wisuda. Kenapa begitu? Kenapa dia melakukan itu? Kata temannya berkisah bahwa kawannya ini mengalami depresi akibat putus cinta. Akibat putus cinta. Ya, kalau kita alah gitu aja gitu ya kan. Tapi bagi dia itu tadi, dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus diakhiri dengan hidupnya gitu. Merasa ini penting sekali Bapak Ibu ya, merasa bahwa itu harus diakhiri dengan hidupnya. Nah, salah satunya kenapa anak-anak sekarang itu generasi strawberry itu rentan sekali dengan hal yang seperti ini, karena kecanduan gadget. Sejak awal sudah kecanduan gadget, kecanduan handphone. Handphone itu seperti narkoba Bapak Ibu. Loh kok seperti narkoba Ustadz? Karena di handphone itu ada cara untuk mendapatkan hormon namanya dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang mengalir dalam tubuh seseorang ketika dia berhasil mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau anak main game, itu kan dia melewati tantangan ini, tantangan itu, akhirnya berhasil, ceng, muncul suaranya jeng-jeng gitu. Itu seneng dia, seneng itu dopamin. Cuma masalahnya anak-anak tuh belum bisa membedakan antara dunia maya dengan dunia real. Itu masalahnya. Sehingga dopamin yang mengalir dalam otaknya dia itulah yang nanti lama-lama menjadi kecanduan. Itu sebabnya dopamin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bahasa Inggris morfin itu namanya dope. Dope namanya. Diambil dari dopamin. Kenapa? Karena nagih. Dopamin itu nagih. Nah, penelitian ini dilakukan oleh LPTUI ya, ini LPTUI, Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia, bahwa gadget itu ternyata bukan hanya membuat gangguan kesehatan mental berupa depresi dan lain sebagainya kalau nggak berhasil menang. Makanya anak tuh kalau sudah kecanduan game, kalau dia nggak berhasil menang tuh nangis. Ada yang tantrum. Atau kalau diambil gadgetnya itu diambil marah Bapak Ibu. Kenapa? Karena sedang ada dopamin rush di dalam otaknya. Jadi seperti orang yang, kalau orang narkoba tuh kalau tidak pakai narkoba tuh dia sakit. Istilahnya sakau, sakit karena engkau, katanya kan gitu ya. Iya, sakau itu sakit, saya baru tahu juga, sakit karena engkau gitu ya. Nah, itu kalau tidak dapat gadget sakit dia. Kenapa? Karena ada dopamin yang mengalir di dalam otaknya ketika ada gadget itu. Nah, jadi gadget itu dibuat sedemikian rupa, warnanya, suaranya amat terang, amat apa. Itu untuk mempop up, untuk bisa menggrab, untuk bisa memegang ini kita, dopamin kita, mengalirkan dopamin sehingga kita tidak beranjak dari gadget itu. Nah, kalau orang dewasa yang sudah mengerti, misalkan dia bermedia sosial, di Facebook ada like begini, jempol, Z. Ini juga cara supaya orang kecanduan.
suka terhadap perhatian orang lain berupa jempol gitu. Nah, demikian pula Instagram misalkan ya, ada love, kalau likes gitu ya, di likes orang gitu. Nah, kalau anak-anak anak-anak generasi strawberry yang tidak paham ini, mereka belum bisa membedakan antara dunia maya dengan dunia real, maka dia merasa itu adalah dunia realnya dia. Nah, sehingga tadi hormon dopamin mengalir di dalam tubuhnya, di dalam otaknya. Dopamin itu reseptornya hanya di otak. Nah, ketika nggak dapat, sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika nggak dapat, sakit. Dan itulah yang akhirnya membuat gangguan kesehatan mental. Bahkan menurut LPTUI, bukan hanya gangguan kesehatan mental yang sifatnya depresi dan lain sebagainya, bahkan mengarah kepada gangguan kesehatan mental yang sangat parah ini, namanya narsistik. Atau istilah kerennya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Narsistik itu, orang kalau sudah narsistik itu di atasnya ego gitu. Dan itu adalah sifatnya iblis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang narsistik itu susah banget untuk diperbaiki. Karena dia merasa, ya narsistik, merasa dirinya sendiri yang paling baik, yang paling hebat, merendahkan orang lain. Seperti iblis. Iblis tuh pada surat ke-7 ayat ke-12, nanti juga kita buka sebagiannya, surat Al-A'raf ayat ke-12, ketika dia diminta sujud ke hadapan Adam oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-11-nya, pada ayat ke-12-nya Allah bilang begini sama dia, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kamu kenapa enggak mau sujud padahal saya yang suruh? Dia bilang, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia bilang, saya ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam dari tanah. Masa saya sujud sama dia? Nah, pada ayat ke-13-nya, oleh Allah diusir ini iblis ini. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Kamu keluar dari surga ini. Tidak boleh ada yang takabur di surga ini. Takabur itu bahasa Quran. Bahasa sekarangnya, sebagiannya adalah narcissistic personality disorder. Narsis, gitu ya. Merendahkan orang lain, merasa diri paling hebat, merendahkan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Nah, ini sekarang bahaya, gitu ya. Jadi maka itu sekali lagi saya ingin katakan, Islam punya solusi yang luar biasa, tepat, direct, ya, cepat, langsung, gitu ya. Solusinya itu. Nah, harusnya inilah yang kita dapatkan dalam hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah nanti. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, rupanya gini Pak, pelan-pelan ya, masih fokus ya. Sampai sini bisa dipahami? berarti udah ngerti. Kalau jawabnya belum, berarti udah ngerti ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Dan apa kaitannya nanti dengan hari Arafah? Ternyata begini Bu, Bapak Ibu. Ini penelitian dilakukan di King's College University of London di London bersama dengan City University of New York ya. Jadi dua universitas ini melakukan penelitian terhadap 1196 partisipan tuh ya, 1196 nih saya lingkari ya. 1196 partisipan di atas usia 40. Nah, mereka diminta menceritakan istilahnya adverse childhood experiences-nya mereka atau trauma masa kecil mereka, diminta menceritakan gitu ya. Kepada terapis tuh, kepada peneliti diminta menceritakan trauma masa kecil mereka. Nah, dari 1196 orang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang yang menceritakan trauma masa kecilnya dengan cara menceritakan yang yang negatif, ya, dengan cara menceritakan yang negatif itu ternyata punya kecenderungan akan mudah sakit dan mudah depresi di masa yang akan datang 5-6 kali lipat. Bahkan ada kasus 12 kali lipat lebih rentan untuk terkena kesehatan mental di masa yang akan datang gitu. Dari hasil penelitian itu. Sementara orang yang menceritakan trauma masa kecilnya atau experience yang gak enaknya dengan biasa-biasa saja, gitu ya, itu lebih rendah kemungkinan terserang penyakit dan lain sebagainya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian itu adalah, ini saya baca penelitian ini saya langsung, wah ini hari Arafah ini adalah pelajaran dari hari Arafah.
Nah, ini ya, namanya Profesor Andrea Dennis di King's College University of London itu, dia bilang begini, our study reveals, ya, studi kami mengungkapkan bahwa how a person perceive and remembers experiences of childhood abuses or neglect, bahwa bagaimana orang mempersepsikan atau bagaimana dia mengingat apa yang pernah terjadi kepada dia, ya. Jadi persepsinya itu, bagaimana dia mempersepsikan, bagaimana dia mengingat apa yang pernah terjadi kepada dia, has greater implication on future emotional disorder, memiliki dampak yang lebih besar terhadap gangguan kesehatan mental di masa yang akan datang than the experience itself, dibandingkan peristiwa itu sendiri. Jadi ada peristiwa nggak enak dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mempersepsikan peristiwa itu, bagaimana kita mengenang dan mengingat, bahkan nanti menceritakan peristiwa itu yang lebih berat dampaknya ketimbang peristiwa itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini hari Arafah itu mengubah persepsi akan hidup. Nah, nanti kita buka pelan-pelan. Misalkan begini, saya mau kasih contoh biar mudah relate kepada kita. Misalkan begini, ada orang cerita sama anaknya, kamu sekarang enak kalau sekolah bisa pakai sepeda motor, bisa diantar mobil, bisa diantar ojek dan lain sebagainya. Dulu zaman ayah kuliah harus jalan 5 kilo loh. Panas. Mana sepatunya udah tipis. Itu dulu zaman ayah sekolah begitu. Perhatikan bagaimana ini kisah diceritakan dengan sudut pandang yang gak enak. Sebetulnya ini soal persepsi aja. Kita bisa temukan nanti setelah kita menggeser persepsi, momentumnya adalah hari Arafah, ya. Saya belum jelaskan kok bisa begitu, tapi saya pengen jelaskan dulu kisah gambarannya. Kalau sudah digeser, kisahnya sama, tapi sudut pandang menceritakannya beda. Gini, kamu sih enak, alhamdulillah sekarang kalau sekolah gampang, sudah banyak kendaraan. Zaman ayah dulu ayah harus jalan 5 kilo. Alhamdulillah ngobrol sama teman-teman, enak, sehat. Kamu kapan-kapan jalan lah, biar enak, biar sehat. Jadi sekarang alhamdulillah ayah sehat nih, mungkin karena dulu sering jalan 5 kilo bolak-balik untuk sekolah. Perhatikan ini peristiwanya sama, peristiwanya sama. Tapi kalau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, ya, perbedaan sudut pandang inilah yang berdampak pada kesehatan mental kita dan ujungnya tentu saja pada kesehatan fisik kita. Ujungnya juga pada kesehatan fisik kita, gitu ya. Kita tahu bahwa stres tadi itu, kalau kita mempersepsikan diri kita nih, hidup kita nih stres, takdir kita nih nggak enak, coba saya dulu begini, coba saya dulu begitu, apa yang sudah terjadi nih, aduh, harusnya dulu saya begini, harusnya dulu saya begitu, stres. Stres menghasilkan hormon namanya kortisol. Kortisol menghasilkan satu sistem dalam tubuh kita namanya glukokortikoid itu. Glukokortikoid itu menjadikan semua protein yang masuk ke dalam tubuh kita jadi glukosa untuk disimpan dalam darah karena tubuh kita berpikir bahwa kita stres. Kebanyakan glukosa, jadi sebenarnya bukan cuma makanan saja. Stres itu yang lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Akhirnya jadinya insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas kita nggak sanggup untuk mengubah glukosa menjadi tenaga karena kesimpan terus. Nah, akhirnya apa? Diabetes. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Oke, jadi hari Arafah ini adalah momentum, ya, untuk mengubah itu. Kok bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelan-pelan kita masuk nih ya. Ini harus menjadi take home message yang kita bawa dari hari Arafah tahun ini. Sehingga nanti kita puasa Arafah insya Allah dengan memahami ini dan arahnya ke sana. Jadi Arafah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah tempat berjumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah beliau berdua diturunkan dari surga. Ya. Mana dalilnya? Banyak sekali. Di antaranya ditulis oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu adalah seorang imam mufassirin yang sangat terkenal. Kitab beliau itu dipakai di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. Nama asli beliau Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid.
lebih dikenal dengan nama Imam At-Tabari. Ya. Dalam kitab beliau, dalam tafsir At-Tabari, sebagian isi tafsir itu kemudian dikeluarkan tersendiri menjadi satu kitab tersendiri. Nama kitabnya, judulnya ya dalam bahasa Arab, Tarikhul Umam wal Mulk. Saya juga nggak tahu apakah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, tafsir At-Tabari ini merefer kepada tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir juga ada sebagian isinya dikeluarkan menjadi satu kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu sekedar ini aja ya. Dari mana taunya itu Bapak Ibu harus punya data yang jelas gitu ya. Nah, dalam kitab itu Imam At-Tabari membawakan satu riwayat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa berjumpa di Arafah, di padang Arafah. Ya. Namanya aja Arafah. Ya. Arafah itu artinya mengetahui diri. Nah, jadi padang Arafah itu tempat berjumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sayangnya, kebanyakan jemaah Indonesia, saya harus sampaikan berkali-kali ini supaya Bapak Ibu nanti sudah paham. Sayangnya banyak jemaah Indonesia, dari pengalaman saya membawa jemaah umroh itu, banyak jemaah Indonesia yang salah kaprah, keliru. Karena ini tempat jumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka pikir ini tempat untuk cari jodoh. Atau melanggengkan jodoh gitu ya. Jadi banyak jamaah itu salah kaprah. Ustadz, besok kita mau ziarah ke Arafah. Iya. Apa dong doanya Ustadz? Kenapa? Ini anak saya biar jodohnya cepat loh. Ibu tahu dari mana ini tempat buat dapat jodoh gitu ya? Loh, ini kan tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Betul tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, tapi pelajarannya bukan itu. Betul. Saya juga ketawa lucu gitu ya. Karena kalau kita ke Bukit Araf, ke Jabal Rahmah kan di tengah padang Arafah kan, ada bukit kecil Jabal Rahmah. Kalau kita naik ke Jabal Rahmah itu, ya banyak coretan-coretan di batu-batu itu orang Indonesia semua itu. Iya. Loh, kok Ustadz taunya orang Indonesia dari mana? Dari nama-namanya. Ada namanya Budi Love Sri. Nah, itu kan pasti orang Indonesia kan, nggak mungkin orang Spanyol itu kan. Tulisannya gitu ya. Yang saya ingat banget itu Ujang Love Titin. Nah, itu berbekas banget di benak saya tuh ya. Nah, pasti orang Indonesia ini mah bukan orang Rusia ya kan. Orang Bandung kata Bu Dede gitu. Jadi salah kaprah gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya amat mendalam, sangat fundamental, sangat dasar untuk kesehatan mental kita. Kenapa bisa demikian? Gini ceritanya Bapak Ibu. Jadi di padang Arafah itu, ya itu sebabnya kenapa haji itu harus wukuf Arafah, karena ini sangat dasar dan fundamental sekali. Kalau ini nggak dibenerin, sulit untuk membenarkan yang lainnya, gitu ya. Nah itu juga sebabnya nanti kita puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, gitu ya. Jadi pelajarannya begini. Jadi peristiwa diturunkannya makhluk dari surga itu bukan cuma Adam dan Hawa, ada 3 sebetulnya. Nah, jadi Adam dan Hawa adalah yang ingin kita contoh, kakek dan nenek moyang kita. Yang satu lagi juga berbuat dosa di surga, sama-sama diusir mereka bertiga ini dari surga. Cuma yang satu ini perlakuan Allah kepada dia beda. Siapa itu? Iblis laknatullah alaihi. Iblis laknatullah alaihi. Nabi Adam, Siti Hawa, dan Iblis sama-sama bikin kesalahan di surga. Sama-sama diusir dari surga. Bedanya adalah respon mereka bertiga ini beda. Hasilnya juga beda. Yang 2 dirahmati Allah, yang 1 dilaknat Allah. Bukan karena kesalahan yang mereka perbuat, bedanya kecil atau apa, bukan. Tapi karena respon setelah itunya. Nah, jadi hari Arafah itu adalah belajar mengikuti respon yang sama seperti Nabi Adam dan Hawa supaya kita dirahmati Allah, dan jangan ikuti respon iblis supaya kita tidak dilaknat Allah sebagaimana iblis. Itu maksudnya. Apa respon iblis setelah dia berdosa, setelah dia salah? Bapak Ibu, ada 2 respon yang paling utama dari iblis itu yang penting untuk kita perhatikan supaya nggak begitu lagi.
Nah ini harus kita renungi tanggal 9 Zulhijjah nanti. Kita puasa, kita merenungi. Setelah kita merenung tanggal 9, oh iya saya masih punya sifat ini. Oh iya saya masih punya sifat ini. Besoknya kita menyembelih, itu juga simbol kita menyembelih ego kita itu. Bapak Ibu, ego kita itu yang kita sembelih. Ego yang mana? Yang diajarkan iblis nih. Itu simbol. Makanya yang sampai kepada Allah tuh bukan daging hewan kurban, bukan darahnya. Mana dalilnya? Quran surat ke-22 Al-Hajj ayat 37. Kalimat Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya hewan kurban itu, darahnya itu, bukan itu yang sampai, bukan. Tapi apa? Yang sampai itu takwanya kamu. Takwa itu artinya apa? Nggak mau punya sifat yang sama seperti iblis, karena dia nggak bertakwa. Yang mana harusnya sifatnya? Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena kan tadi cuma 3 contohnya nih. 3 contohnya. Gitu ya. Nah, jadi memotong ego kita. Nah, yang pertama, sifatnya. Ketika dia diusir dari surga, ketika dia diminta untuk sujud kepada Adam, muncul sifat dia yang pertama. Yang harus kita hati-hati, harus kita sembelih ini sifat. Sembelih ini sifat. Kalau jamaah haji, wukuf Arafah, terus dia ke Muzdalifah, besoknya ke Masy'aril Haram, nama lainnya, terus ngumpulin jamarot, Bu. Ngumpulin kerikil, 1. Itu maksudnya apa? Menginventarisir. Oh iya, ini sifat saya. Nih, simbolnya jamarot, 1. Ini dia dendam saya dulu dengan ini, kumpulin 1. Ini dia persoalan saya dulu dengan ini, kumpulin 1, kumpulin semua. Besoknya ke Mina melontar. Ini simbol. Lontarnya itu simbol. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Saya selesaikan isi di dalam sifat syaitoniah yang ada di dalam diri saya ini. Saya selesaikan, saya tinggalkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi itu simbol aja, bukan setan beneran, itu bukan. Yang setan benerannya ada di mana? Ada di mana yang setan benerannya? Sini, Bapak Ibu. Loh, Ustadz kok bilang gitu? Coba surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wan nas. Gitu. Lebih kuat lagi kalau Ibu mau catat. Quran surat ke-6 ayat 112, awal juz yang ke-8. Kalimat Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi dan umatnya, yakni setan dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia, bahkan manusia disebut duluan. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling bertukar kata-kata untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, itu yang kita lempar sebagai simbol tuh. Nah, jadi kadang-kadang orang kita salah kaprah, dia pikir tembok itu setan. Saking emosinya sama setan, jamarotnya sudah habis, sendalnya diambil, setan nih, wah lempar sendal itu. Padahal itu simbol saja. Itu simbol saja. Ya, melemparnya ke sini sebetulnya, ya, menyelesaikan tadi apa yang di Arafah tadi, di wukuf Arafah tadi kita perhatikan dengan baik. Arafah, mengetahui diri kita, gitu ya. Oke, langsung masuk sifat yang pertama. Bapak Ibu, yang mesti kita inventarisir dan buang supaya kesehatan mental kita bisa terjaga, ya. Sifat yang pertama tidak lain dan tidak bukan tadi takabur. Takabur. Ini bahaya betul ini sifat, ya. Dan ini membuat kita rentan, ya. Kenapa? Karena ekspektasi persepsi kita terhadap diri kita itu melampaui. Ya, sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai keinginan, sakit. Otak kita tuh sakit. Ya, karena reward dan pain itu, ya, jalurnya hampir sama di dalam otak kita tuh deketan. Ya, kita pernah menyampaikan di sini, ya. Jadi deketan, reward dan pain network system itu deketan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu nggak dapat reward, ya, kita sakit. Otak kita sakit, persis seperti anak tadi. Ya, main HP dapat dopamin.
berhasil dapat hormon dopamin, neurotransmitter kan dia itu, dan mengalir di aliran darah, Bapak Ibu, seneng. Tapi begitu nggak dapat, sakitnya luar biasa. Nah, lama-lama kalau kita berpersepsi diri kita ini takabur, takabur itu apa? Merasa diri paling baik di antara orang lain dan merendahkan orang. Itu dia, merendahkan orang. Itu bahaya betul. Dampaknya ke kita, merendahkan orang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini iblis ya. Jadi dia waktu diminta sujud kepada Adam dia nggak mau. Kata Allah kepada dia, kamu kenapa nggak mau sujud? Padahal saya yang perintahkan. Dia bilang, hah? Oh ya, oke. Ini kita harus percepat rupanya karena ada acara lain. Jadi mungkin kita sudahi saja ya Bapak Ibu. Atau gimana? Berapa menit lagi? Berapa waktu lagi kira-kira? Oh. Gitu ya, baik. Oke, saya berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin. Ya, kita kebut ya. Ya, kalimatnya Bapak Ibu ya, iblis tadi ketika diminta sujud tidak mau. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, dia bilang qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tadi maka kata Allah diusir dia dari surga, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kuncinya adalah jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang. Itu kuncinya. Itu ya. Jangan merendahkan orang. Jadi merendahkan orang itulah takabur. Terus misalkan gini, tapi saya merasa saya bisa lebih baik loh daripada dia. It's okay, selama tidak merendahkan orang lain. Sama tidak merendahkan orang lain. Sebetulnya bisa kita jelaskan dengan lebih panjang lebar, tapi saya pikir cukup di situ saja supaya kita harus ngebut ini ya. Jadi jangan merendahkan orang lain. Kalau merasa diri saya kayaknya bisa lebih baik daripada dia, boleh. Nabi Yusuf pernah melakukan itu. Pada surat Yusuf, beliau pernah mengatakan kepada raja, "Inni hafizun alim." Saya bisa. Persoalan ini saya ngerti, saya tahu, saya punya pengalamannya, saya bisa. Tapi titik di situ. Kita harus tahu remnya. Rem di situ, berhenti. Jangan membawa orang lain untuk kita rendahkan demi meninggikan kita. Itu takabur namanya. Itu yang dilakukan iblis. Iblis bilang, saya lebih baik daripada dia. Kalimatnya yang merendahkan orang lain, saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Itu kalimatnya. Itu takaburnya tuh di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Takaburnya tuh ketika merendahkan orang lain. Jadi boleh kita merasa saya kayaknya saya bisa deh. Tapi rem di situ, selesai di situ. Ya, jangan membawa orang kekurangan atau kesalahan apapun orang lain itu menjadi satu kalimat dengan kalimat kita. Itu namanya takabur, Bapak Ibu. Oke, ini yang kita sembelih nanti di tanggal 10-nya dan kita renungi tanggal 9-nya. Puasa itu merenungi itu. Arafah. Arafah itu sekali lagi mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui diri sendiri. Mengetahui diri sendiri. Itu ya. Jangan sampai puasa Arafah puluhan tahun tapi kita tidak mengetahui siapa diri kita sendiri ini dan kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, Bapak Ibu, dan ini yang terpenting adalah sifat victim mentality, ini persepsi terhadap hidup ini ya. Iblis tuh punya persepsi terhadap yang persepsi yang dia bangun terhadap dirinya itu, dia itu korban. Korban apa? Korban takdir Allah. Korban kehidupan ini. Ya. Nah, pada ayat ke-16-nya dia bilang begini, setelah dia diusir dari surga, dia minta umur panjang, terus dia bilang ini di hadapan Allah. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena takdirmu maka saya jadi begini. Karena engkau telah mentakdirkan, makanya saya begini. Ya, inilah persepsi tadi. King's College University, City University of New York tadi meneliti, sudah ada jurnal penelitian ilmiahnya. Kalau Bapak Ibu mau baca, begitu saya baca, ini milik kita, ini sebetulnya hari Arafah.
menggeser persepsi. Jangan pakai persepsi iblis. Persepsi iblis apa? Persepsi iblis adalah dia merasa korban dari takdir Allah. Hidup ini kita sering gak sadar itu dengan kata-kata yang keluar dari diri kita. Misalkan, coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu. Aduh, harusnya dulu ini, harusnya dulu harusnya begini, harusnya. Apa gunanya? Gak ada. Itu cuma menjadi seperti iblis, membuat kita rentan terkena tadi gangguan kesehatan mental, kecewa, depresi, dan lain sebagainya. Semua orang juga punya masa lalu yang nggak enak, trauma masa kecil dan lain sebagainya, adverse childhood experiences. Semua orang juga punya. Cuma bagaimana kita mempersepsikannya, itu persoalannya, itu skillnya. Skillnya di situ. Nah, iblis dia menyalahkan takdir Allah. Akan takdir Allah. Kita sampai hidup hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu luar biasa perjalanannya. Dan hidup kita hari ini mahal sekali. Kalau kita mengungkung diri, ya, terpenjara dengan mikir, wah dulu begini, wah kok saya beda dengan orang lain, kok orang tua saya nggak begini, kok orang tua saya. Iblis. Loh, kok jadi pada diam ini ya? Iya, maaf ya, misalkan begini, kalimatnya begini, sering kita dengar nih. Ini harus, saya mohon maaf, frankly speaking ya, terus terang. Kalau menyakiti hati Bapak Ibu, mohon maaf. Misalkan sering kita dengar orang ngomong gini, aduh dulu sih orang tua saya nggak ngajarin agama, makanya saya sekarang agak kesulitan begini, begitu. Ini nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Gak ada gunanya kita ngomong begitu. Itu adalah setan, membuat kita down, membuat kita jadi depresi. Coba kalau peristiwanya sama, lihat dari sudut pandang yang berbeda. Alhamdulillah Ustaz, saya pernah ketemu orang nih, sudah sepuh. Alhamdulillah Ustaz, di usia seperti sekarang saya ini, saya masih bisa ketemu Ustaz belajar agama. Alhamdulillah, saya mensyukuri. Udah, jadi peristiwanya sama. Dulu dia nggak sempat belajar agama. Sekarang di usia yang sudah tidak muda dia belajar agama. Itu dia syukuri. Ya betul. Pak Asri, Buya Asri luar biasa ini. Makanya saya sering sampaikan di pengajian kami yang Zoom itu, MMQ itu, saya bilang sama jamaah rata-rata usianya kan sudah. Saya bilang Bapak Ibu nih hebat. Sudah usianya mungkin seperti ibu saya, seperti ayah saya usianya, bahkan mungkin lebih gitu ya. Tapi mau duduk berjam-jam dengerin anak ingusan kemarin sore ini gitu ya, demi belajar agama. Saya merasa jangan-jangan saya nanti sesudah tua belum tentu mau seperti itu, belum tentu mau merendahkan takabur saya. Oh, saya lebih tahu, saya lebih dewasa, saya lebih senior, saya lebih tua dan lain sebagainya. Belum tentu mau. Jadi Bapak Ibu hebat. Itu nggak mudah itu privilege, itu keistimewaan yang luar biasa loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi sudut pandang yang negatif tadi sudah sembelih aja nanti tanggal 10 itu. Sembelih bersamaan dengan hewan kurban yang kita sembelih itu. Tanggal 9 kita puasa, renungi, pas sembelih hewan kurban, itulah sembelihan ego kita itu. Biar dia mati bersama dengan hewan kurban, lalu kita bagikan dagingnya kepada orang, kita bagikan manfaat diri kita ini kepada orang. Simbolnya itu ya. Nah, sementara Nabi Adam, Bapak Ibu, sama-sama dikeluarkan dari surga juga, bikin kesalahan juga di surga. Kalau tadi iblis tuh nggak ada yang godain, itu dia takaburnya dia sendiri aja. Tapi Nabi Adam yang godain memang adalah iblis. Mana dalilnya? Surat ke-7 ayat 20. Fawaswasalahuma syaiton. Dia iblis ini sudah keluar dari surga, tapi waswasnya tetap bisa nyampe ke dalam surga. Fawaswasalahuma syaiton liyubdiya lahuma mawri'anhuma min sawatihima wa qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi diwaswasin oleh iblis. Cara waswasnya apa? Dibandingkan dengan yang lain. Ini perbandingan dengan yang lain ini tuh, lihat malaikat tuh enak-enak, hebat-hebat, bagus-bagus. Kamu apa? Itu juga sifat yang harus kita sembelih. Menyalahkan takdir Allah tadi Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ada suka pikiran begini,
Ya maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang mungkin ada suka pikiran begini. Saya taunya dari mana? Dari banyak yang curhat soalnya. Ada yang berpikir begini, ngelihat suaminya, terus dia pikir seandainya dulu saya terima lamaran yang anu. Ini nggak boleh, ini sifat, ini punya setan nih Bapak Ibu. Ini cara setan ini, nggak boleh, gitu ya. Begitu juga bapak-bapak, mungkin kalau lihat istrinya mikir, aduh seandainya dulu saya ngelamar yang sebelah sana gitu ya, yang itu. Apa yang Allah berikan kepada kita sekarang, takdir yang Allah izinkan terjadi kepada kita sekarang, kalau kita syukuri, itulah dia kenikmatan yang hakiki kita. Itulah dia. Alhamdulillah Bu Dede, mantap gitu. Ya, ini 9 Zulhijjah tuh kita begitu belajar itu. Nah, nanti 10-nya baru kita sembelih ego-ego kita. Ya, ini godaan setan juga kepada Nabi Adam ya. Berangan-angan panjang gitu ya. Itu juga bagian yang harus kita sembelih juga tuh. Fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Angan-angan panjang. Wah, nanti kamu dapat begini, dapat kerajaan yang nggak akan runtuh lagi, dapat ini, dapat itu, semuanya angan-angan panjang itu membuat kita jadi gampang kecewa kalau nggak berhasil. Kalau berhasil takabur, rusak pokoknya. Jadi kita sembelih itu. Yang penting kerja aja, bekerja keras, bekerja sebaik-baiknya. Angan-angannya pendekin, Bapak Ibu. Yang penting kerjanya. Yang penting apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa pada akhirnya kemudian mengatakan kalimat ini. Nah, di padang Arafah. Para mufasir beliau mengatakan ini di padang Arafah. Doa yang sering kita baca, yang sering kita kenal. Cuma maknanya harus kita ikut sertakan. Harus kita ikut sertakan juga proklamasi, harus kita proklamirkan. Dengan doa itu kita proklamirkan, saya nggak mau lagi punya sifat seperti iblis. Saya mau ikut seperti Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Kalimatnya ketika diusir dari surga karena beliau akhirnya terjerumus mendekati pohon yang dilarang, beliau bilang begini berdua, qala rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya yang salah. Saya yang zalim. Betul, iblis yang goda saya, tapi kalau saya nggak mau, nggak bisa. Saya yang salah. That's it, saya yang salah. Gitu. Ya. Kesatria Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggak ada dalam satu isi Quran ini kalau Bapak Ibu hafalkan semua dan pahami artinya, nggak akan Bapak Ibu ketemui satu kalimat pun Nabi Adam menyalahkan iblis, nggak ada. Padahal yang godain iblis, tapi tidak menyalahkan iblis. Kenapa? Move on ke depan, maju ke depan. Maka beliau katakan setelah Rabbana zalamna anfusana, beliau bilang begini, wa illam taghfir lana, ya Allah, maafkan saya, maafkan kesalahan saya. Ini simbol Bapak Ibu untuk apa? Menyelesaikan masa lalu itu sudah putus, cut off aja. Ya, artinya apa? Kalau kita punya kesalahan, minta maaf ke orang di masa lalu kita. Kalau orang punya kesalahan terhadap kita, yang masih kita bawa-bawa, yang masih kita pendem-pendem, rasa sakit hatinya, rasa dendamnya, rasa ini, rasa itu, 9 Zulhijjah itulah Arafah, mengetahui diri kita, ambil pelajaran dari Nabi Adam, selesaikan. Apa? Sembelih. Kalau yang jamarot, lontarkan. Udah, saya nggak mau lagi. Ini dendam saya, ketika itu mungkin adik saya pernah ngomong salah misalkan, rasanya kok gitu banget dia ngomong ke saya kan, bertahun-tahun gak bisa hilang. 9 Zulhijjah itulah kita inventarisir. Makanya saya kalau memberikan pengarahan kepada jemaah haji, insya Allah hari Rabu ini, saya sampaikan Bapak Ibu nanti wukuf Arafah bawa catatan, bawa kertas, renungi itu. Wukuf Arafah tuh merenung, oh iya ini sifat saya, oh iya ini 1, 2, 3, 4, 5. Bekal catatan ini bawa ke Masy'aril Haram Musdalifah. Lalu kumpulkan jamarot. Jamarot ini untuk yang nomor 1, jamarot ini untuk yang nomor 2, jamarot ini untuk yang nomor 3, nomor 4, nomor 1, terus semua itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Besoknya ke Mina, lontarkan, tinggalkan di situ, pulang Anda menjadi orang yang baru, Bapak Ibu. Pulang Anda menjadi orang yang baru. Itu namanya abror. Orangnya punya sifat abror, mabrur. Perempuan mabruroh.
Abror itu artinya apa? Bakti kepada Allah. Mabrur, Bapak Ibu. Gitu. Tinggalkan sifatnya di situ. Nah, kita yang tidak berangkat, puasa 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, puasa Arafah juga inventaris juga. Wah, ini dia nih. Saya begini. Arafah, agar kita tahu siapa diri kita. Buka, diri kita ini buka. Introspeksi. Oh iya, saya begini. Besoknya 10 Zulhijjah, nyembelih hewan kurban, kita saksikan. Nah, itulah simbol kita menyembelih ego-ego yang sudah kita inventaris tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Itu persepsi yang kita ubah, bahwa takdir ini sebetulnya adalah semua baik untuk kita, ya. Takdir ini adalah semua baik untuk kita, yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sehingga tadi memudahkan kita untuk bisa sehat mental kita. Makasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya udah di jempol terus nih dari panitia, ya, dari mohon izin ya nggak bisa ikut serta bersama Bapak Ibu berikutnya karena di rumah istri saya lagi kurang enak badan dan juga ada beberapa janji di Cibubur, ya. Oke, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Hari Arafah yang kita bahas tadi, mudah-mudahan hari Arafah kita tahun ini bisa lebih baik daripada hari Arafah sebelumnya. Kita puasa Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah, dan menyembelih tanggal 10 itu mudah-mudahan betul-betul bisa mendapatkan makna bagi diri kita masing-masing, masuknya kepada kita, ya, ke dalam diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, mohon doanya kepada Bapak Jenderal Gatot bin Mulyono Herlambang yang hari ini berulang tahun. Semoga sehat selalu dan barokah insya Allah. Untuk itu, dan juga mohon doanya untuk almarhum Romlan bin Abu Seri, ya, dan almarhum Jamguri bin Jainuddin, ya, Jamguri bin Jainuddin, ya. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk ini semua, ya. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kana a'udzu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat beridul adha, insya Allah. Kita jumpa lagi kan, insya Allah kalau ada umur panjang di bulan depan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Adam dan meninggalkan sifat-sifat syaitaniyah, iblis yang masih ada dalam diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.